Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu, laut selatan bergemuruh hebat. Angin menggulung ombak setinggi gunung, membawa suara jeritan yang melengking di tengah derasnya hujan. Di sebuah desa kecil yang berlokasi di tepian pantai selatan Jawa, seorang perempuan muda bernama Sari berjalan tertatih-tatih di atas pasir yang dingin. Wajahnya basah bukan hanya karena hujan, tapi juga air mata yang tak berhenti mengalir. Di pelukannya, ada seorang bayi mungil yang baru saja lahir. Bayi itu terbungkus selimut tipis yang nyaris tak mampu melindungi tubuh kecilnya dari terpaan angin dingin. Sari menggigit bibirnya keras-keras, mencoba menahan tangis yang mengguncang tubuhnya. Ia baru saja melahirkan anak dari hubungan yang dianggap aib oleh keluarganya. Ayah dari bayi itu telah lama menghilang, meninggalkan Sari yang harus menanggung beban sendirian. Desa yang ia tinggali begitu ketat memegang adat dan tradisi, sehingga kehamilan di luar nikah adalah dosa besar yang tak terampuni. Keluarganya sendiri menolaknya, mencap dirinya sebagai pembawa malu bagi nama mereka. Sari sudah kehilangan segalanya, keluarga, kehormatan, bahkan masa depannya. Dan kini, di tengah badai yang menggila, ia berdiri di tepi pantai dengan tekad yang patah. Hatinya terluka begitu dalam hingga ia merasa bahwa ia tak punya pilihan lain selain menyerahkan anaknya kepada laut. Dengan gemetar, ia berbisik pada bayi itu, "Maafkan ibu, nak. Ibu terlalu lemah untuk melawan dunia ini. Semoga laut bisa menjagamu lebih baik daripada ibu yang hina ini." Ia berlutut di atas pasir basah, meletakkan bayi itu di atas daun pisang yang diikat erat agar tidak terlepas oleh ombak. Dengan air mata yang terus mengalir, ia mendorong bayi itu perlahan ke laut. Ombak menyambut bayi itu, membawa tubuh mungilnya menjauh dari pantai. Sari hanya bisa memeluk lututnya, memohon maaf di dalam hati sambil memandang kepergian bayinya yang perlahan menghilang di tengah gelapnya malam. Namun, laut selatan bukanlah sekadar hamparan air yang tak berpenghuni. Di balik ombak yang bergulung, ada kekuatan yang telah lama menjadi legenda di antara penduduk Jawa. Dialah Nyi Roro Kidul, sang penguasa laut selatan, yang menjaga perairan ini dengan kebijaksanaan dan kekuatan mistisnya. Malam itu, Nyi Roro Kidul sedang berada di istananya yang megah di dasar laut. Ia duduk di atas singgasana emasnya, memerhatikan keadaan laut melalui sebuah cermin besar yang memantulkan setiap peristiwa yang terjadi di permukaan. Ketika pandangannya tertuju pada bayi yang hanyut di atas daun pisang, hatinya tergerak. Sang penguasa laut tahu betul apa yang telah terjadi. Ia bisa merasakan kesedihan mendalam dari ibu yang tega membuang anaknya karena keputusasaan. Namun, ia juga tahu bahwa bayi ini tidak bersalah. Masa depannya masih panjang, dan ia berhak atas kesempatan untuk hidup. Dengan gerakan lembut tangannya, Nyi Roro Kidul memerintahkan arus laut untuk membawa bayi itu mendekat ke istananya. Air di sekitar bayi itu tiba-tiba menjadi tenang. Ombak yang semula ganas berubah menjadi lembut, seperti tangan-tangan halus yang mengayunkan daun pisang dengan hati-hati. Perlahan, bayi itu dibawa menuju gerbang istana megah yang berdiri kokoh di dasar laut. Nyi Roro Kidul berdiri dari singgasananya, mengenakan gaun hijau panjang yang berkilauan seperti sisik ikan. Ia melangkah mendekati gerbang, menyambut bayi itu dengan tatapan penuh kasih sayang. "Anak manusia," bisiknya lembut, "kau telah ditolak oleh duniamu, tapi kau takkan kutinggalkan. Mulai saat ini, kau adalah tanggung jawabku." Dengan hati-hati, Nyi Roro Kidul mengangkat bayi itu dari daun pisang. Bayi itu menangis keras, tapi suaranya langsung mereda ketika ia berada dalam pelukan sang penguasa laut. Kehangatan yang tak biasa mengalir dari tubuh Nyi Roro Kidul, membuat bayi itu merasa aman meskipun berada jauh di bawah laut. Para pelayan istana yang berbentuk ikan duyung segera menghampiri, membawa kain lembut untuk membungkus bayi itu dan semangkuk susu laut yang berkilauan. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis sambil mengayunkan bayi itu di pelukannya. "Namamu adalah Arya," kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang terdengar seperti nyanyian. "Kau adalah anugerah, bukan kutukan. Aku akan menjagamu, dan suatu hari nanti, kau akan menemukan takdirmu yang sebenarnya." Di istana laut, Arya tumbuh dengan cepat. Meskipun ia manusia, kehadirannya membawa kehidupan baru di dunia bawah laut. Namun, masa depan Arya tidak akan semudah yang dibayangkan, karena takdirnya akan mempertemukannya kembali dengan dunia manusia, membawa kisah ini menuju arah yang tak terduga.
Arya tumbuh menjadi anak yang luar biasa di bawah asuhan Nyi Roro Kidul. Dalam istana megah di dasar laut, Arya dikelilingi keajaiban yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Ikan duyung melayani setiap kebutuhannya, karang-karang berkilauan seperti berlian, dan air laut yang jernih menjadi tempatnya bermain. Namun, meski kehidupannya dipenuhi kenyamanan, Nyi Roro Kidul tahu bahwa Arya adalah manusia, dan dunia bawah laut bukan tempat permanennya. Arya, yang kini berusia 5 tahun, mulai penasaran dengan dirinya sendiri. Ia sering bertanya pada Nyi Roro Kidul tentang asal-usulnya, tapi sang penguasa laut selalu memberikan jawaban samar. "Kenapa aku berbeda dari yang lain di sini?" tanya Arya suatu hari, memandang tangan kecilnya yang tidak berselaput seperti para pelayan istana. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut sambil membelai rambut Arya yang hitam legam. "Kau adalah manusia, Arya. Dunia di atas sana adalah tempat aslimu. Namun, kau dibuang oleh ibumu karena alasan yang takkan kau pahami sekarang. Aku menyelamatkanmu, karena aku tahu kau memiliki takdir yang besar." Arya mengernyitkan dahi. "Apakah aku akan kembali ke dunia itu, Ibu?" Nyi Roro Kidul terdiam sejenak. Matanya yang hijau seperti zamrud menatap jauh. "Belum saatnya, Nak. Dunia manusia penuh dengan kebencian dan ketidakadilan. Aku membawamu ke sini untuk melindungimu. Tapi, suatu hari nanti, kau harus kembali." Jawaban itu membuat Arya penasaran. Meski ia menyayangi Nyi Roro Kidul dan para penghuni laut, hatinya sering merasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang. Ia sering berdiri di tepi jendela istana, memandang ke atas, ke arah langit laut yang biru. Mengetahui bahwa Arya akan kembali ke dunia manusia suatu saat nanti, Nyi Roro Kidul mulai melatihnya. Ia mengajari Arya tentang dunia manusia, nilai-nilai kebijaksanaan, dan cara memahami hati manusia yang rumit. Namun, tidak hanya itu, Arya juga dilatih untuk bertahan hidup. Para penghuni laut yang paling tangguh diutus untuk mengajarinya berenang dengan kecepatan luar biasa, berburu, dan bahkan menggunakan kekuatan laut untuk melindungi diri. "Arya," kata Nyi Roro Kidul suatu hari saat mereka berlatih di sebuah gua karang, "manusia tidak selalu menggunakan kekuatan fisik untuk bertarung. Kadang, kata-kata dan hati yang bijaksana lebih kuat daripada senjata apapun." Arya mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa bingung. Ia belum memahami sepenuhnya apa maksud Nyi Roro Kidul. Tapi ia selalu berusaha keras, ingin membuktikan bahwa ia mampu menghadapi apapun yang menantinya di dunia atas. Sementara itu, di desa tempat Sari tinggal, kehidupan terus berjalan meski rasa bersalah terus menghantui perempuan muda itu. Sari sering bermimpi buruk tentang bayi yang ia buang ke laut. Ia membayangkan ombak ganas menelan tubuh mungil itu, membuatnya terbangun dengan keringat dingin setiap malam. Namun, ia tidak tahu bahwa bayi itu masih hidup, dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Nyi Roro Kidul. Meski ia menyesali perbuatannya, ia merasa bahwa tak ada cara untuk memperbaiki kesalahan itu. Desa tetap mencapnya sebagai perempuan berdosa, dan ia hidup dalam kesendirian. Namun, suatu malam, badai kembali menghantam desa itu. Kali ini, bukan hanya hujan deras dan angin kencang yang datang, tapi juga suara gemuruh aneh dari laut. Penduduk desa, yang percaya pada kekuatan mistis Nyi Roro Kidul, segera berkumpul di pantai untuk memohon perlindungan. Di tengah gemuruh badai, seorang dukun desa tiba-tiba jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dengan suara serak, ia berkata, "Sang Ratu Laut murka. Ada dosa besar yang belum ditebus di desa ini. Jika tidak segera diselesaikan, kutukan akan datang." Kata-kata itu membuat seluruh desa gempar. Mereka mulai bertanya-tanya dosa siapa yang dimaksud. Mata mereka perlahan tertuju pada Sari, yang selama ini hidup di pinggiran desa, jauh dari interaksi dengan siapapun. Sari, yang mendengar keributan itu, tahu bahwa waktunya untuk menghadapi masa lalunya semakin dekat. Ia hanya bisa berdoa agar bayi yang pernah ia buang masih hidup. Di bawah laut, Nyi Roro Kidul juga merasa ada perubahan besar. Ia tahu bahwa waktunya untuk mengembalikan Arya ke dunia manusia semakin dekat. Hati kecilnya berat, karena ia telah menganggap Arya sebagai anaknya sendiri. Tapi ia tahu bahwa takdir Arya tidak bisa dihindari. "Besok," katanya kepada Arya,
Kau akan pergi ke dunia manusia. Kau akan menghadapi mereka yang dulu menolakmu. Tapi ingatlah, aku selalu bersamamu. Arya memandang Nyi Roro Kidul dengan mata berkaca-kaca. Tapi, Ibu, aku tidak ingin meninggalkanmu. Nyi Roro Kidul menarik Arya ke dalam pelukannya. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Nak, kau adalah bagian dari laut ini. Sama seperti laut adalah bagian dari dirimu. Kini, pergilah dan temukan takdirmu. Dengan hati yang berat, Arya mempersiapkan diri untuk naik ke permukaan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tapi ia yakin bahwa apapun yang terjadi, ia akan membawa pelajaran yang ia dapatkan di dasar laut. Saat fajar mulai menyingsing, Arya berdiri di tepi gerbang istana laut, menatap ke atas, ke arah permukaan yang samar-samar terlihat dari dasar laut. Tubuhnya sudah dipenuhi perasaan campur aduk, rasa takut, penasaran, dan sedikit keberanian yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Nyi Roro Kidul berdiri di sampingnya, mengenakan jubah hijau panjang yang berkilauan seperti embun pagi. "Dengarkan aku baik-baik, Arya," ujar Nyi Roro Kidul dengan nada serius. "Kau akan menemukan kebenaran tentang dirimu di atas sana. Dunia manusia mungkin keras dan penuh tipu daya, tapi aku percaya kau akan mampu menghadapi semuanya. Ingatlah semua pelajaran yang telah kuberikan." Arya mengangguk. "Aku tidak akan mengecewakanmu, Ibu." Nyi Roro Kidul mengulurkan tangan, memegang bahu Arya erat-erat. Ia menatap anak itu dengan tatapan penuh kasih sayang, lalu melantunkan mantra lembut. Seketika, tubuh Arya diselimuti cahaya biru yang lembut. Dalam sekejap, ia diangkat oleh pusaran air yang membawanya perlahan naik ke permukaan laut. Ketika Arya akhirnya muncul di atas air, ia mendapati dirinya terdampar di sebuah pantai yang sepi. Matahari pagi yang hangat menyapa wajahnya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan hati-hati, Arya berdiri dan melihat sekelilingnya. Pantai itu tidak asing baginya, meskipun ia tidak tahu dari mana ingatan itu berasal. Aroma asin laut, suara deburan ombak, semuanya terasa seperti memanggil sesuatu yang jauh di dalam hatinya. Di desa itu, kehidupan tetap berjalan seperti biasa, meskipun bayangan ramalan dukun beberapa malam lalu masih menghantui penduduk. Sari, yang kini hidup dalam isolasi, merasa semakin tertekan. Ia sering pergi ke pantai saat senja, berharap ada jawaban atas rasa bersalah yang membebaninya selama bertahun-tahun. Namun, kali ini, ia mendapati sesuatu yang tak pernah ia duga. Di kejauhan, ia melihat seorang anak laki-laki berdiri di atas pasir. Tubuh anak itu tampak kurus, dengan rambut hitam legam yang tertiup angin. Mata anak itu berkilauan, seolah menyimpan misteri yang mendalam. Sari merasa tubuhnya gemetar. Ia berjalan perlahan mendekati anak itu, hatinya dipenuhi rasa takut sekaligus harapan. "Siapa? Siapa kau?" tanya Sari dengan suara bergetar. Arya memandang perempuan itu, dan meskipun ia belum tahu siapa perempuan ini, hatinya merasakan sesuatu yang hangat dan familiar. Namaku Arya," jawabnya singkat. Sari tertegun. Nama itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Ia tahu persis bahwa nama itu adalah nama yang ia berikan pada bayi yang ia buang 5 tahun lalu. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah bayi itu sudah hilang di telan laut? Tidak mungkin, gumam Sari sambil menutup mulutnya. "Arya, apakah kau anakku?" Arya terkejut mendengar pertanyaan itu. "Anakmu?" Ia mengernyitkan dahi. "Ibu yang membesarkanku ada di laut, bukan di sini." Mendengar itu, Sari jatuh berlutut di atas pasir, menangis terseduh-seduh. Ia tahu bahwa ini adalah anaknya, meskipun kenyataan itu terasa begitu sulit untuk diterima. Maafkan aku, Nak. Aku telah melakukan hal yang mengerikan. Aku tidak punya pilihan. Arya merasa bingung sekaligus terluka melihat perempuan itu menangis. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi naluri dalam dirinya memintanya untuk mendekat. Ia berlutut di samping perempuan itu dan menyentuh pundaknya. "Jika kau benar ibuku, kenapa kau membuangku?" Sari tidak mampu menjawab. Air mata yang mengalir di wajahnya adalah bukti dari penderitaan yang selama ini ia rasakan. Namun, sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, penduduk desa mulai berdatangan ke pantai.
Mereka melihat Sari dan Arya, dan keributan segera pecah. "Itu anak dari kutukan laut," teriak salah satu penduduk. "Dia pasti pembawa bencana." Arya memandang orang-orang itu dengan bingung. Ia tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi ia bisa merasakan ketakutan dan kebencian yang terpancar dari tatapan mereka. Sari berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba melindungi Arya dari kerumunan yang semakin mendekat. "Tidak, dia anakku," seru Sari. "Dia tidak membawa kutukan apapun. Jangan sakiti dia." Namun, penduduk desa yang masih terpengaruh oleh ramalan dukun tidak percaya. Mereka yakin bahwa Arya adalah utusan dari laut yang akan membawa kehancuran. Beberapa dari mereka mulai melemparkan batu ke arah Arya, tapi sebelum batu-batu itu menyentuhnya, ombak besar tiba-tiba muncul dari laut, menggulung dengan kekuatan dahsyat. Ombak itu menghentikan kerumunan. Suara gemuruhnya mengguncang seluruh pantai, membuat semua orang ketakutan. Di tengah kepanikan, suara lembut namun penuh wibawa terdengar dari arah laut. "Berhenti!" Semua orang terdiam. Dari arah ombak, sosok Nyi Roro Kidul muncul, mengenakan gaun hijau panjangnya yang bersinar seperti zamrud. Tatapannya tajam, dan auranya memancarkan kekuatan yang tak terbantahkan. "Anak ini adalah milikku," ujar Nyi Roro Kidul dengan suara dingin. "Kalian tidak berhak menyakitinya." Penduduk desa langsung berlutut, memohon ampun. Mereka tahu siapa sosok itu dan tidak berani menentangnya. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, lalu memandang Arya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Dengarkan aku, Arya," katanya. "Inilah dunia manusia yang sebenarnya. Mereka cepat takut pada sesuatu yang mereka tidak mengerti. Tapi jangan biarkan kebencian mereka menguasai hatimu. Kau lebih kuat dari itu." Arya menunduk. Ia merasa terluka oleh perlakuan orang-orang, tapi kata-kata Nyi Roro Kidul memberinya kekuatan. Ia mengangguk pelan, berjanji dalam hatinya untuk menghadapi semua ini dengan keberanian. Namun, konflik antara Arya, Sari, dan penduduk desa belum selesai. Perjalanan Arya untuk memahami takdirnya baru saja dimulai. Ombak besar yang muncul dari laut telah mereda, namun ketakutan masih menyelimuti penduduk desa. Mereka tidak berani mendekat lagi ke Arya, terlebih setelah melihat kehadiran Nyi Roro Kidul yang memancarkan aura mistisnya. Namun, Nyi Roro Kidul tahu bahwa permasalahan ini belum selesai. Ia memandang penduduk desa dengan tatapan tajam. "Kalian manusia selalu menyalahkan apa yang kalian tidak pahami. Anak ini adalah darah daging kalian, bagian dari dunia kalian, namun kalian menolaknya hanya karena ketakutan kalian sendiri." Dukun desa yang sebelumnya memberikan ramalan maju dengan gemetar. "Ampuni kami, Ratu Laut," katanya dengan suara bergetar. "Kami hanya ingin melindungi desa ini. Jika anak ini benar tidak membawa bencana, tunjukkan kepada kami." Nyi Roro Kidul tersenyum kecil, meski matanya tetap penuh wibawa. "Bukan aku yang akan menunjukkan kebenaran itu. Anak ini sendiri yang akan membuktikannya." Ia kemudian menoleh ke Arya. "Inilah saatnya, Arya. Dunia ini penuh dengan ujian, dan kau harus menentukan apakah kau akan menjadi korban dari kebencian mereka, atau menjadi harapan yang mengubah mereka." Arya, yang sejak tadi diam memperhatikan, perlahan berdiri. Meski hatinya bergejolak, ia merasakan keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Ia menatap Sari, perempuan yang kini ia yakini sebagai ibunya, lalu beralih ke penduduk desa yang memandangnya dengan ketakutan. "Aku mungkin dibuang, tapi aku tidak menyimpan dendam," ujar Arya dengan suara tenang, meski dalam hatinya ia merasa gemetar. "Jika kalian takut aku membawa bencana, aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi sesuatu yang baik. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri." Penduduk desa terdiam. Kata-kata Arya yang sederhana itu membuat mereka merenung. Di balik rasa takut mereka, muncul rasa bersalah karena telah bertindak kasar terhadap seorang anak yang tidak bersalah. Perlahan, seorang perempuan tua maju dari kerumunan. Ia memegang tangan Arya dan berkata, "Maafkan kami, Nak. Kami terlalu cepat menghakimi. Kami akan membantumu." Sari yang berdiri di sisi Arya tak kuasa menahan tangis. Ia tahu bahwa inilah kesempatan baginya untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati Arya dan berlutut di depannya.
Maafkan aku, Arya, katanya dengan suara parau. Aku telah membuangmu karena aku takut menghadapi dunia ini. Tapi kini aku sadar bahwa aku salah. Jika kau memberiku kesempatan, aku ingin menebus kesalahanku dan menjadi ibu yang seharusnya. Arya menatap perempuan itu dalam-dalam. Meski hatinya belum sepenuhnya memahami rasa sakit yang pernah ia rasakan, ia tahu bahwa keikhlasan Sari itu nyata. Dengan perlahan, ia mengangguk. Aku tidak pernah memiliki ibu selain ibu di laut. Tapi jika kau benar-benar ingin menjadi ibuku, aku akan mencobanya. Kata-kata itu membuat Sari terisak. Sementara penduduk desa yang menyaksikan pemandangan itu merasa tersentuh. Meski butuh waktu, perlahan mereka mulai menerima Arya sebagai bagian dari desa mereka. Nyi Roro Kidul, yang menyaksikan semua ini dari kejauhan, tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Arya telah menemukan jalannya. Namun, sebelum ia pergi, ia memberikan pesan terakhir kepada anak itu. "Dengarkan aku, Arya," katanya sambil menatap anak itu dengan penuh kebanggaan. "Takdirmu adalah untuk menyatukan dunia manusia dan dunia laut. Kau akan menjadi penghubung antara keduanya, menjaga agar kedamaian tetap terjaga. Jangan lupakan asal-usulmu, tapi juga jangan abaikan masa depanmu." Arya mengangguk. "Aku tidak akan melupakan semua yang kau ajarkan, Ibu." Nyi Roro Kidul mendekat, menyentuh kepala Arya untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya perlahan memudar bersama angin laut. Arya menatap ke laut, merasa kehilangan, tapi juga memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Dengan waktu, Arya mulai membangun kehidupannya di desa. Ia menggunakan kebijaksanaan dan pelajaran yang ia dapat dari laut untuk membantu penduduk desa mengatasi masalah mereka. Ia mengajarkan mereka cara menjaga laut agar tetap bersih, bagaimana menghormati alam, dan bagaimana bekerja sama tanpa rasa takut. Sementara itu, hubungan Arya dan Sari semakin erat. Meski masa lalu mereka dipenuhi luka, mereka perlahan menyembuhkan satu sama lain. Sari berjanji untuk menjadi ibu yang selalu mendukung Arya, dan Arya belajar menerima cinta seorang ibu yang pernah ia dambakan. Meski Arya telah kembali ke dunia manusia, ia selalu merasa bahwa bagian dari dirinya tetap berada di laut. Ia sering pergi ke pantai saat senja, memandang ombak yang berkilauan, seolah mencari sosok Nyi Roro Kidul yang selalu ia anggap sebagai ibu pertamanya. Kisah Arya menjadi legenda di desa itu. Orang-orang mulai melihatnya sebagai simbol harapan dan penghubung antara manusia dan alam. Dan meski perjalanan hidupnya baru saja dimulai, Arya tahu bahwa ia tidak sendirian, karena cinta dari dua dunia akan selalu ada bersamanya. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.